Bayangkan dua orang duduk dalam satu rapat. Manajer mereka memberi kritik. Kalimatnya sama persis untuk keduanya. Orang pertama langsung berubah wajah. Nada suaranya naik. "Kenapa selalu saya yang disalahkan?" Orang kedua, dia diam sejenak. Menarik napas, lalu dia berkata pelan, "Oke, saya akan catat itu. Terima kasih." Satu kritik yang sama, dua respons yang sangat berbeda. Apa yang sebenarnya membedakan keduanya? Kecerdasan, pendidikan, atau pengalaman? Atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu? Selamat datang di channel Satu Frekuensi. Dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 84, ada satu kalimat yang singkat tapi sangat berat maknanya. Kullun ya'malu ala syakilati. Setiap orang berbuat menurut syakilahnya. Syakilah, para ahli ilmu, para ulama menjelaskan bahwa ini adalah pola batin yang membentuk perilaku manusia. Syakilah adalah gabungan dari cara berpikir, pengalaman hidup, keyakinan yang tertanam, dan kebiasaan mental yang terbentuk bertahun-tahun. Jika dihubungkan dengan komunikasi, sederhananya begini. Manusia tidak akan berbicara atau berkomunikasi hanya dengan kata-kata. Manusia berbicara, berkomunikasi dengan seluruh struktur jiwanya. Dan menariknya, psikologi modern menemukan hal yang sama. Daniel Goleman dalam penelitiannya tentang kecerdasan emosional menemukan fakta bahwa cara seseorang merespons kritik atau konflik bukan sekadar soal teknik berbicara. Respon itu sangat dipengaruhi oleh struktur kepribadian yang sudah terbentuk jauh sebelum percakapan itu terjadi. Itulah yang disebut syakilah. Dalam psikologi modern, hal itu disebut personality structure. Kalau begitu, ada pertanyaan yang lebih penting dari bagaimana cara bicara yang baik. Pertanyaan itu adalah syakilah yang seperti apa yang sedang kita bangun dalam diri kita. Karena di sanalah semua kata-kata itu berasal. Para ahli jiwa dan para ulama dari dua arah yang berbeda sebenarnya sepakat bahwa manusia bergerak dalam 3 lapisan pola batin. Kita masuk pelan-pelan ya, satu persatu. Lapisan yang pertama adalah syakilah reaktif. Di lapisan ini, seseorang sangat mudah dipicu. Dikritik, langsung tersinggung. Nggak setuju, langsung menyerang. Merasa disalahkan, langsung defensif, membela diri. Responsnya cepat, tapi tidak dipikirkan. Dalam psikologi, ini disebut dengan emotional reactivity. Goleman menyebutnya sebagai kondisi di mana bagian otak yang bernama amigdala mengambil alih. Dan ketika itu terjadi, seseorang tidak benar-benar merespon. Dia hanya bereaksi. Kita semua pernah ada di posisi ini. Beberapa dari kita mungkin masih sering berada di sini. Dan it's okay, nggak perlu ditutup-tutupi. Oke, kita bergeser ke lapisan yang kedua yang disebut dengan syakilah reflektif. Di lapisan ini ada sesuatu yang berharga bernama jeda. Antara stimulus dan respons, ada ruang kecil yang mulai terbuka. Ruang untuk berpikir sebelum bicara. Saat dikritik, ia tidak langsung bereaksi. Ia berhenti sejenak, bertanya dalam hati, apa maksud sebenarnya dari orang ini? Atau ada yang bisa saya pelajari dari sini? Psikologi menyebut kemampuan ini dengan cognitive reappraisal, atau menafsirkan ulang situasi sebelum ia merespon. Penelitian dari Universitas California menemukan bahwa orang yang mampu melakukan refleksi kognitif sebelum merespons memiliki komunikasi yang lebih stabil dan konflik dalam hubungan yang jauh lebih rendah. Bukan karena mereka tidak merasakan emosi, tapi karena mereka tidak membiarkan emosi yang bicara duluan. Di lapisan ini, cara berbicara seseorang mulai berubah, lebih tenang, lebih terukur, dan lebih aman untuk didengar.
Dan lapisan yang terakhir adalah Shakilah Hikmah. Di lapisan ini ada sesuatu yang berbeda. Seseorang tidak hanya mampu mengelola emosinya sendiri, dia juga mulai memahami manusia lain. Dia sadar bahwa setiap orang membawa pengalaman yang berbeda-beda, luka yang berbeda, termasuk cara pandang yang berbeda-beda. Karena itu, sebelum dia bicara, dia tidak hanya bertanya, apa yang ingin aku katakan, tapi juga bagaimana kata-kataku akan terasa bagi orang ini. Penelitian tentang wisdom psychology dari Harvard dan Universitas Tokyo menemukan bahwa individu dengan tingkat kebijaksanaan yang tinggi cenderung punya empati yang lebih besar dan komunikasi yang jauh lebih konstruktif, terutama dalam situasi-situasi konflik. Mereka tidak selalu banyak bicara, tapi ketika mereka bicara, kata-katanya cenderung menenangkan ruangan. Bukan karena mereka selalu benar, tapi karena kata-katanya lahir dari kejernihan batin. So, bayangkan sebuah mata air. Kalau sumbernya jernih, air yang mengalir juga jernih. Tapi kalau sumbernya keruh, air yang keluar juga keruh. Begitulah kira-kira kata-kata atau kalimat manusia. Kata-kata adalah air yang keluar dari mata air jiwa. So, komunikasi bukan sekadar soal teknik bicara, bukan soal pilihan kata yang tepat, bukan soal presentasi, bukan soal intonasi atau bahasa tubuh saja. Komunikasi adalah pantulan dari kualitas batin kita. Cara kita bicara adalah bayangan dari cara kita berpikir. Cara kita berpikir adalah bayangan dari cara kita memandang manusia. Dan semuanya berakar pada satu kata yang sudah Al-Quran sebut ribuan tahun yang lalu sebagai Shakilah. Jadi pertanyaan yang paling jujur bukan bagaimana cara saya bicara yang lebih baik, tapi Shakilah atau kebiasaan seperti apa yang sedang saya bangun hari demi hari. Karena teman-teman, ketika struktur batin berubah, cara berpikir juga berubah. Ketika cara berpikir berubah, cara berbicara berubah. Dan ketika cara berbicara berubah, hubungan kita dengan manusia pun ikut berubah. Pelan tapi nyata. Percakapan tentang ini belum selesai. Masih banyak yang bisa kita selami bersama-sama tentang bagaimana pola batin kita terbentuk dan apa yang bisa kita lakukan untuk mulai mengubahnya dari dalam. So, kalau percakapan seperti ini terasa relevan, terasa nyambung, mungkin kita memang sedang berjalan di jalur yang sama. Berikan tanggapanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Kita mungkin gak selalu sepakat, tapi hari ini kita sudah berusaha berada di satu frekuensi.